Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5A semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku kelas 5, hari ini Bu Ika akan melanjutkan materi pekan kemarin, yaitu masih di pecahan. Nah, kalau yang kemarin itu materinya tentang poin yang A, sekarang kita ke poin yang B, yaitu operasi hitung bilangan pecahan. Kalau kita berbicara tentang operasi hitung, pasti akan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita lanjut. Nah, pada poin yang B kali ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk desimal. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian bentuk pecahan. Dan yang keempat, operasi perkalian dan pembagian bentuk desimal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas yang poin yang pertama, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Nah, ini poin yang pertama. Di poin yang pertama ini akan ada 4 subbab pembahasan. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan biasa. Dan yang B, penjumlahan pecahan campuran. Dan yang C, mengurangkan pecahan biasa. Dan yang D, mengurangkan pecahan campuran. Nah, anak-anakku kelas 5, sebelum ke penjumlahan, pengurangan, nah itu yang perlu diperhatikan. Nah, ini ada yang di sebelah kanan. Dalam menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dapat dilakukan dengan 2 cara. Ada 2 cara nih. Cara yang pertama yaitu menggunakan garis bilangan. Dan yang kedua, menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut yang akan dijumlahkan. Itu biar lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, sekarang kita poin yang pertama atau poin yang A, yaitu menjumlahkan pecahan biasa. Contoh, hitunglah penjumlahan 2 pecahan biasa berikut. Nah, ini ada 1/2 ditambah 3/4. Nah, anak-anak ketahui ini bawahnya atau penyebutnya belum sama. Yang satu penyebutnya 2, yang satu penyebutnya 4. Nah, untuk mengerjakannya itu harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, baik dengan cara garis bilangan ataupun dengan mencari KPK, tetap harus dicari sama dulu penyebutnya. Nah, kalau gitu kira-kira penyebutnya dari 2 dan 4 biar sama angka berapa? Betul sekali, angka 4. Nah, Bu Ika, ini belum 4. Nah, ini harus diempatkan. Kira-kira kalau 2 itu biar jadi 4 dikali berapa? Dikali 2. Betul sekali. Dikali 2 berarti atasnya atau pembilangnya yang dari 1/2 ini juga dikali 2. 1 kali 2, 2. Betul. Jadi, kita lihat yang sebelah kanan cara 1. 1/2 itu sama dengan 2/4. Betul ya. Kalau sudah sama penyebutnya, yang 1 2/4, yang 1 3/4, lalu langkah yang selanjutnya yaitu anak-anak membuat garis bilangan seperti ini. Nah, membuat garis bilangan. Setelah garis bilangan itu dibuat, karena bawahnya atau penyebutnya itu 4, berarti otomatis kita bikinnya mulai dari 0 ya. 0, terus bawahnya itu semuanya pernya 4. 1/4, 2/4, sampai bahkan tak terhingga gitu ya, sampai per 4, seperti itu. Kalau sudah, kita lihat mulai dari 0, titik 0. Nah, karena 2/4 berarti melompatnya sebanyak 2 kali. Nah, ini
Kan 2/4. 1/2 itu sama dengan 2/4 kan? Berarti melompatnya sebanyak 2 kali. Dari 0. 1, 2. Nah, posisinya ada di 2/4. Ditambah 3/4. Kalau ditambah berarti melompatnya ke kanan. Berarti semakin ke kanan nilainya semakin ditambah ya, semakin positif, semakin banyak. Oke. Nah, kita tambah 3/4. Abaikan yang bawahnya 4 karena semuanya penyebutnya sudah 4. Berarti ditambah 3/4 berarti melompatnya sebanyak 3 kali. Nah, dari 2/4. 1, 2, 3. Ada di posisi 5/4. Seperti itu ya. Jadi 1/2 ditambah 3/4 sama dengan 5/4. Nah, 5/4 ini masih bisa disederhanakan menjadi 1/4. Masih ingat ya menyederhanakan kalau pembilangnya lebih besar, cara menyederhanakan pembilang dibagi penyebut. 5 dibagi 4 hasilnya 1, masih sisa 1/4. Seperti itu anak-anak. Cara yang kedua sekarang. Menyelesaikan dengan mencari KPK dan penyebut. Dari penyebut. Nah, 1/2 ditambah 3/4. Nah, ini tadi 1/2-nya kan disamakan penyebutnya ya, yaitu 4. 4 dibagi 2 atau 2 kali berapa biar dapat 4 gitu, kali 2. Lalu dikalikan pembilangnya, 2 kali 1, 2. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4. Oke, ditambah 3/4 sama. Nah, 3/4-nya ditulis saja 3/4 karena sudah penyebutnya sudah 4. Seperti itu ya. Lalu 2. Nah, kalau penjumlahan pecahan itu yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja atau yang atasnya saja, yang bawahnya tetap. Oke. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5/4. Nah, kalau 5/4 kita sederhanakan menjadi 1/4. Seperti itu anak-anak untuk poin yang penjumlahan pecahan biasa. Next. Nah, sekarang anak-anak, ini ada latihan soal di halaman 13 di buku kalian masing-masing. Ini bisa dicoba ya. Nanti kalau ada yang sekiranya anak-anak kesulitan, boleh japri ke Bu Ika, boleh menulis di kolom komentar, baik di GCR maupun di videonya. Seperti itu ya. Next, Bu Ika akan melanjutkan. Nah, kalau yang tadi penjumlahan pecahan biasa. Sekarang bagaimana dengan penjumlahan pecahan campuran? Nah, di poin yang B ini adalah menjumlahkan pecahan campuran. Ingat, bedanya pecahan campuran dengan pecahan biasa. Kalau pecahan biasa itu terdiri dari penyebut dan pembilang saja. Kalau pecahan campuran selain penyebut dan pembilang itu terdapat bilangan utuh. Nah, ini. Nah, ini ada contoh, kita lihat langsung di contoh. Nah, contoh, hitunglah hasil penjumlahan pecahan berikut. 1/2 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Cara menyelesaikannya perlu diingat anak-anak, untuk mengerjakan dengan cara 1 pada pecahan campuran, menggunakan garis bilangan, kita cari dulu, kita jadikan dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bu Ika ulangi lagi, untuk mengerjakan dengan cara 1 atau cara garis bilangan pada pecahan campuran, silahkan anak-anak mengerjakannya dengan pecahan biasa dahulu atau menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya penyebut 2 dalam hal ini 2 dikali bilangan utuh. 2 kali 1, 2 ditambah pembilang. Tambah 1 sama dengan 3. Bu Ika ulangi. Penyebut dikali bilangan utuh ditambah pembilang. 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 1/2 itu nilainya sama dengan 3/2. Paham ya?
3/2. Oke, di sini ada 3/2. Oke, ini di sini ya. Nah, ini 3/2. Kemudian kita jadikan juga yang 1/4. 4 dikali 1, 4 ditambah 1, 5. Jadi nilainya 5/4. Yang satu nilainya 3/2, yang satu 5/4. Ini bawahnya belum sama, yang satu 2, yang satu 4. Berarti kita kembali lagi seperti yang tadi, yang poin yang A harus disamakan penyebutnya, yaitu dikali angka berapa, 2 dikali berapa, yang bawahnya ya, menjadi 4. Benar, dikali 2. Berarti 2 dikali atasnya tadi kan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, jadi 1/2 ini nilainya sama dengan 6/4. Kalau yang 1/4 nilainya 5/4. Baik, betul sekali. Nah, kalau sudah sama nih, yang satu 6/4, yang satu 5/4. Lalu kita bikin garis bilangan. Sama ya, kalau bawahnya 4 berarti semuanya penyebutnya 4. Atasnya mah 1, 2, urut aja. Bilangan urut 1, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Nah, kemudian kita tambahkan mulai posisinya di 0. Nah, kalau posisinya di 0, karena 6/4, kita melompat sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di posisi 6/4. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita melompat lagi karena ditambah berarti larinya ke kanan. Ditambah berapa? Ditambah 5/4. 1, 2, 3, 4, 5. Benar sekali. Berarti hasilnya 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 11/4. Masih ingat untuk menjumlahkan, untuk menyederhanakan, kalau pembilangnya lebih banyak, betul sekali. Jadi pembilang dibagi penyebut. 11 dibagi 4, hasilnya 2. Sisanya 3/4. Seperti itu ya. Ini mah nanti mengerjakannya terserah anak-anak, mau menggunakan cara 1 boleh, cara 2 juga boleh, tergantung anak-anak mudah yang mana. Nah, sekarang kita bahas yang cara yang kedua. Kalau yang cara yang pertama itu harus dijadikan dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Kalau yang cara kedua, ini tidak perlu dijadikan pecahan biasa dulu, tinggal mudah banget gitu ya. Tergantung anak-anak mau yang mana. Bilangan utuhnya kita jumlahkan. 1 ditambah 1 berapa? 2. Nah ini, 1 ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Nah, yang perlu dicari itu penyebutnya, karena belum sama. 1 tambah 1, 2 dong. Nah, 2. Ditambah 2/4, tahu 2/4 dari mana? Nah, dari 1/2, 2-nya ini dikali berapa biar 4? Kali 2, berarti kalau yang bawah dikali 2, berarti atas juga dikali 2. 1 dikali 2, 2. Berarti 2/4 ditambah 1/4. Nah, paham ya dari sini? Oke, kalau sudah, kita lihat 2-nya tetap 2 ditambah 2 ditambah 1, 3. Sama dengan 3/4. Nah, mudah banget kalau sudah tinggal digabung. 2 ditambah 3/4 itu sama dengan 2 3/4. Sudah otomatis begitu. Nah, jadi 1/2 ditambah 1, 1/4 sama dengan 2 3/4. Seperti itu anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Nanti kalau belum paham, nanti anak-anak bisa melihat rekodnya. Oke, next. Nah, sekarang ada di halaman 14 latihan soal. Anak-anak boleh berlatih. Oke, boleh berlatih di buku kalian masing-masing. Kalau ada yang belum paham atau belum jelas, boleh japri ke Bu Ika ya. Kita bahas bareng-bareng ketika video conference matematika. Ya, nanti boleh dicoba ya. Halaman 14 dan 15. Kita lanjut ke halaman ke poin yang C, yaitu mengurangkan.
Kalau yang pertama tadi yang A itu menjumlahkan pecahan biasa, yang poin yang B itu menjumlahkan pecahan campuran. Nah, sekarang yang C. Kebalikannya menjumlahkan yaitu mengurangkan. Nah, yang C ini yaitu mengurangkan pecahan biasa. Caranya hampir sama, caranya ada dua, dengan garis bilangan dan dengan mencari penyebutnya yang sama KPK-nya. Ya, seperti itu ya. Cuman yang membedakan kalau penjumlahan itu nanti ke kanan larinya. Seperti itu. Kalau penjumlahan melompatnya ke kiri. Paham ya? Ingat? Nah, kalau penjumlahan melompatnya ke kanan. Nah, dari 1 ke 2, 3, 4 itu penjumlahan. Kalau pengurangan itu melompatnya ke kiri. Paham ya? Nah, kita lihat contohnya. Hitunglah hasil pengurangan pecahan berikut. 3/4 dikurang 3/8 sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat 3/4 sama 3/8. Apakah sudah sama bawahnya atau penyebutnya? Belum. Kira-kira dijadikan berapa? Dijadikan 8. Oke. 4 dikali 2 sama dengan 8, berarti yang atas juga dikali 2. 3 kali 2, 6. Berarti 3/4 itu nilainya sama dengan 6/8. Ini ya. Oke, dikurang 3/8. Sekarang kita lihat. Nah, posisinya ada di 6/8. Posisinya ada di sini. Posisi awalnya di 6/8. Ingat, ini tandanya Bu Ika. Kemudian dikurang 3/8. Berarti dikurang melompatnya sebanyak 3 kali dari 6/8. Kita lihat posisi awal di sini, 6/8. Kemudian melompat 3 kali ke kiri. 1, 2, 3. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 3/8 yang menunjukkannya. Ini dilingkarin ini. Nah, jadi 3/4 dikurang 3/8 sama dengan 3/8. Betul sekali. Sekarang cara yang kedua. Cara kedua yaitu menyelesaikan dengan mencari KPK dan penyebut. Sama ya, kita samakan. Penyebutnya 8. Nah, 3/4 itu nilainya 6/8 dikurangi 3/8. Nah, ini sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Langsung saja. Jadi 3/4 dikurangi 3/8 hasilnya 3/8. Sama saja anak-anak. Yang perlu digarisbawahi, yang perlu anak-anak ingat gitu ya. Ingat itu kalau penjumlahan itu melompatnya ke kanan. Kalau pengurangan, melompatnya itu ke kiri kalau menggunakan garis bilangan. Seperti itu, sama. Ya. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini ada latihan soal di halaman 15 dan halaman 16 di buku kalian. Nanti boleh dicoba ya. Nanti kita bahas bareng-bareng ketika video conference yang tidak bisa ya. Oke, next. Nah, ini sekarang poin yang terakhir di poin yang B di ini ya, yang poin yang pertama di operasi penjumlahan dan pengurangan, poinnya kan nanti ada 4 subbab ya. Nah, ini yang poin yang terakhir yaitu yang poin yang D, mengurangkan pecahan campuran. Nah, masih ingat ya, untuk menggunakan pecahan, kalau menggunakan pecahan campuran dengan cara mengerjakannya dengan garis bilangan itu harus dicari dijadikan pecahan biasa dulu. Oke, paham ya? Sama seperti caranya. Nah, 1 ini kita perhatikan contohnya. Hitunglah hasil pengurangan pecahan berikut. 1/3 dikurang 4/6. 1/3 masih pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa. 3 dikali 1 sama dengan 3, ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 1/3 itu nilainya berapa? 4/3. Oke, perlu digarisbawahi. Ini nih, ada yang di atas nih. 1/3 itu 4/3 itu dari 3 dikali 1 ditambah 1. Paham ya? Sekarang dikurangi 4/6. Apakah sudah sama penyebutnya? Belum sama. Nah, kira-kira angka berapa yang dibagi 3, yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 6?
Kalau 6, kalau 3 dibagi 6 nggak bisa. Berarti angka 6. Betul sekali. Dibagi angka 6. Nah, tadi kan ini ya 4/3 ya. 1/3, 4/6. Nah, ini dijadikan 6. Berarti dikali berapa? 3-nya biar jadi 6. Nah, berarti dikali 2. Nah, kalau bawahnya dikali 2, berarti atasnya juga dikali 2. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Betul. Jadi 1/3 itu nilainya 8/6. Paham ya? Di sini 8/6. Paham? Oke. Kalau sudah 8/6, nah dikurang 4/6. Nah, karena dikurang berarti melompatnya ke kiri. Nah, ini ya, berarti kita lihat 4 kali ya, 4 kali, 4/6 berarti 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti ada posisinya di 4/6. Jadi 1/2 dikurang 4/6 sama dengan 4/6. Nah, ini apa? Nah, 4/6 ini masih bisa disederhanakan. Ingat, cara menyederhanakan. Nah, kita lihat. Kalau di sini berarti dibagi angka yang sama kalau menyederhanakan. 4 dibagi berapa nih? Bagi 2. Hasilnya 2. Kalau atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. Betul. Berarti 4/6 itu disederhanakan menjadi 2/3. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat cara yang kedua, yaitu penyelesaian dengan mencari KPK dan penyebut. 1/3 dikurangi 4/6 sama dengan 4/3 dikurangi 4/6. Betul sekali. Sama dengan tadi 4/3 itu menjadi 8/6 ya, dikurangi 4/6. Seperti itu ya. Tahu ya anak-anak ya, mendapatkan 4/3, mendapatkan 8/6, yang ini ya sama kayak di atas tadi. Nah, berarti 8 dikurangi 4. Nah, penjumlahan maupun pengurangan pada pecahan itu yang dijumlahkan itu, yang dijumlahkan atau yang dikurangkan itu yang pembilangnya aja atau yang atasnya aja, yang bawahnya tetap. Tuh. Jadi 8 dikurangi 4 hasilnya berapa? 4. 6-nya tetap. Oke, jadi 8/6 dikurangi 4/6 sama dengan 4/6. Nah, sama dengan 2/3. Kenapa 2/3? Disederhanakan, dibagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, 1/3 dikurang 4/6 sama dengan 4/6. Sama dengan lagi, biar lebih sederhanakan, menjadi 2/3. Nah, ini anak-anak, di halaman 16 sama 17, kalian bisa berlatih di buku kalian masing-masing. Seperti biasa, kalau tidak bisa, nanti kita bahas bersama ketika video conference ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini atau pertemuan kali ini cukup sekian dari Bu Ika. Semoga anak-anaknya bisa memahami penjelasan Bu Ika tadi. Apabila ada yang belum jelas, bisa dilihat lagi rekodnya, bisa ditanyakan ke Bu Ika. Insya Allah Bu Ika kalau ada pas membuka WA kalian bisa menjawab secara langsung. Mungkin itu anak-anak ya dari Bu Ika. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasannya terlalu cepat, boleh boleh diulangi rekodnya. Seperti itu anak-anak. Baik, biar lebih berkah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.